Romo, suster, bruder, bapak, ibu, dan seluruh umat paroki Santo Paulus Pringgolayan yang terkasih, salam damai Kristus. Perkenankanlah kami panitia pembangunan menyampaikan sosialisasi penggalangan dana untuk pembangunan Gereja Santo Paulus Pringgolayan melalui video. Video ini berisikan penjelasan tentang 3 mekanisme penggalangan dana. Yang pertama, penggalangan dana melalui kesanggupan umat dengan tanda terima kasih serta pencatatan dan pelaporannya. Yang kedua, penggalangan dana melalui setoran langsung di sekretariat paroki atau transfer ke rekening Bank BCA atas nama PGPM Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Yang ketiga, penggalangan dana melalui proposal. Dukungan dari seluruh umat sangat diharapkan dalam penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja berupa kesanggupan menyumbang sejumlah dana. Setiap umat dimohon menentukan jumlah kesanggupan menyumbang dana pembangunan. Data kesanggupan ini sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah dana yang dapat digalang dari umat. Selanjutnya, umat menentukan berapa kali atau berapa lama maksimal kesanggupan menyumbang tersebut akan dipenuhi atau dilunasi. Maksimal lama pembayaran angsuran dana pembangunan adalah 4 tahun, terhitung dari tahun 2023 sehingga paling lama sampai dengan tahun 2027. Setelah menentukan kesanggupan dan lamanya atau berapa kali pembayaran akan dilakukan, umat mengisi formulir kesanggupan yang dibagikan oleh pengurus lingkungan. Gambar yang ditampilkan ini adalah lembar kesanggupan umat yang akan diisi. Lembar kesanggupan terdiri dari lembar A untuk ketua lingkungan dan lembar B untuk umat yang bersangkutan. Lembar A dan lembar B diisi sama persis. Setelah lembar A kesanggupan umat terkumpul, ketua lingkungan atau pengurus lingkungan yang diberi tanggung jawab oleh lingkungan untuk mengurus sumbangan umat, merekap data kesanggupan umat di lingkungannya dalam lembar rekapitulasi sumbangan umat. Lembar rekapitulasi dibuat rangkap 2. Lembar 1 diserahkan ke gereja atau paroki dan lembar 2 untuk arsip lingkungan. Kedua lembar rekapitulasi ditandatangani oleh ketua lingkungan dan diberi cap lingkungan. Tanda tangan dan cap harus asli untuk kedua lembar tersebut. Dalam memenuhi kesanggupannya, umat dapat menentukan berapa jumlah dana yang akan dibayarkan setiap pembayaran atau setiap angsuran sesuai dengan nominal yang tertera dalam tanda terima kasih, yaitu sebesar 50.000, 100.000, 500.000, atau 1 juta rupiah. Tanda terima kasih ini sekaligus menjadi tanda bukti pembayaran. Nomor registrasi dalam tanda terima kasih yang telah diberikan kepada umat akan dicatat dalam laporan sumbangan umat. Umat dapat memenuhi kesanggupannya kapan saja, namun diharapkan rutin setiap bulan atau 2 bulan sekali, sesuai waktu atau jumlah pembayaran yang telah dipilih sampai lunas. Dalam sebulan, umat dapat melakukan lebih dari 1 kali pembayaran. Jumlah angsuran dapat sama setiap bulannya ataupun dapat pula berbeda, sesuai nominal yang tertera dalam tanda terima kasih sampai seluruh kesanggupan terpenuhi atau lunas. Misalnya,
Di bulan Mei, umat membayar angsuran sebesar Rp50.000. Bulan Juni membayar Rp200.000 dan pada bulan Juli kembali membayar Rp50.000 dan seterusnya. Jika dana yang tersedia untuk membayar angsuran kurang dari Rp50.000, umat tetap dapat membayarkannya. Dalam hal ini, umat akan menerima kwitansi biasa yang disediakan oleh lingkungan. Setelah umat membayar kembali sampai mencapai jumlah Rp50.000, umat baru akan menerima tanda terima kasih dengan nominal Rp50.000. Dalam hal ini, lingkungan sangat diharapkan untuk dapat memfasilitasi pembayaran sementara sampai jumlah uang yang dibayarkan umat sesuai nominal yang tertera dalam tanda terima kasih. Umat yang ingin membayar sekaligus sesuai kesanggupannya, dalam arti jumlah kesanggupan akan dilunasi dalam satu kali pembayaran, maka umat tersebut akan diberikan sekaligus beberapa lembar tanda terima kasih. Misalnya, kesanggupan sumbangan sebesar Rp5 juta dapat dibayarkan sekaligus dengan diberi tanda terima kasih bernominal Rp1 juta sebanyak 5 lembar. Umat penyumbang dapat memenuhi kesanggupannya lebih cepat dari waktu yang sudah dijanjikan di awal. Apabila umat sudah melunasi kesanggupannya dan masih ingin menyumbang lagi, umat tidak perlu mengisi formulir kesanggupan. Sumbangan tersebut dapat disalurkan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, dengan melanjutkan setoran dengan cara yang sama melalui lingkungan, kemudian jumlah total sumbangan akan diakumulasi atau ditambahkan. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA atas nama PGPM Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Yang ketiga, setoran langsung melalui sekretariat paroki. Berikut ini contoh pengisian laporan. Nama lingkungan dan nama umat penyumbang hanyalah sebagai contoh saja, bukan nama lingkungan dan nama penyumbang sebenarnya. Dalam contoh ini, laporan berasal dari lingkungan Ricardus. Ada 2 contoh nama penyumbang. Penyumbang pertama bernama Agustinus Raden Gatut Kaca, menyatakan kesanggupan menyumbang sebesar Rp1 juta. Dan penyumbang kedua, Bernadetta Dewi Arimbi, sanggup menyumbang Rp5 juta. Kesanggupan tersebut dituliskan dalam kolom kesanggupan. Berikutnya, lama waktu atau berapa kali sumbangan akan dibayarkan dituliskan dalam kolom berapa tahun atau kali sesuai dengan kesanggupan masing-masing penyumbang. Misalnya, penyumbang pertama sanggup 2 tahun atau 20 kali, dan penyumbang kedua akan memenuhi kesanggupannya sekali saja. Untuk pelaporan dengan lembar pertama, kolom jumlah setoran yang lalu ditulis 0, karena laporan baru dibuat pertama kali, sehingga sebelumnya belum ada pembayaran. Selanjutnya diisikan laporan bulanan dengan menuliskan nomor registrasi tanda terima kasih dan nominal setoran. Nama bulan dapat diganti disesuaikan dengan bulan pelaporan pertama dan seterusnya. Pada contoh, penyumbang pertama, Raden Gatut Kaca, melakukan setoran pertama dengan nominal tertentu yaitu Rp50.000. Sedangkan penyumbang kedua, Dewi Arimbi, sekaligus membayar seluruh kesanggupannya dengan 5 lembar tanda terima kasih
yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Nomor registrasi tanda terima kasih juga diisikan sesuai dengan berapa lembar yang diberikan kepada penyumbang. Pada contoh tersebut, pada setoran di bulan Agustus, penyumbang pertama, Raden Gatotkaca, melakukan setoran sebanyak Rp200.000, sehingga diberi 2 lembar tanda terima kasih dengan nominal masing-masing Rp100.000. Jumlah total dana yang telah disetorkan dijumlahkan dan tertera di kolom jumlah setoran saat ini. Jumlah ini harus dipindah bukukan pada kolom jumlah setoran yang lalu pada lembar laporan yang baru. Untuk selanjutnya, pembuat laporan dapat meneruskan pencatatan laporan bulanannya dalam lembar baru tersebut. Dan begitu seterusnya cara pembuatan laporan sampai dengan seluruh umat memenuhi kesanggupannya. Kolom keterangan dapat diisi catatan yang diperlukan jika ada dan diisi lunas setelah umat yang bersangkutan memenuhi kesanggupannya. Untuk membuat lembar laporan berikutnya, pembuat laporan dapat mengkopi lembar laporan yang telah dibuatnya ke sheet lain pada Microsoft Excel dan kemudian mengeditnya, agar lembar-lembar laporan sebelumnya masih tersimpan dengan baik. Ketua lingkungan melaporkan dana setoran umat dengan menggunakan lembar laporan setoran penggalangan dana pembangunan. Lembar laporan setoran penggalangan dana pembangunan memuat nama lingkungan, nama penyumbang, jumlah kesanggupan, lama kesanggupan, jumlah setoran yang lalu atau sebelumnya, nomor registrasi tanda terima kasih, bulan dan nominal setoran, jumlah setoran sampai saat ini, dan keterangan. Dana sumbangan pembangunan yang terkumpul wajib dilaporkan oleh ketua lingkungan dan disetorkan ke paroki setiap bulan, sampai dengan kesanggupan seluruh umat terpenuhi. Jumlah dana yang disetorkan sesuai dengan jumlah nominal pada tanda terima kasih yang telah diberikan ke umat penyumbang. Laporan dibuat rangkap 2 dengan ditandatangani oleh pembuat laporan, ketua lingkungan, dan petugas penerima di sekretariat paroki. Pada saat penyerahan laporan, informasi yang perlu dicatat dalam lembar laporan yaitu hari, tanggal, dan jam diserahkannya laporan. Bagi umat yang sudah melunasi kesanggupan dan tetap ingin memberikan sumbangan dana pembangunan, dapat memberikan sumbangannya melalui sekretariat paroki atau langsung transfer ke rekening BCA atas nama PGPM Paroki Santo Paulus Pringgolayan dengan kode 012 pada 3 digit terakhir nominal yang ditransfer. Penggalangan dana dapat dilakukan melalui permintaan khusus dengan disertai proposal kepada saudara, kenalan di luar Paroki Santo Paulus Pringgolayan, maupun instansi atau siapa saja yang kemungkinan bersedia memberikan sumbangan. Umat dapat membantu dalam penggalangan dana melalui proposal tersebut. Proposal berupa versi cetak atau soft copy dapat diminta dari panitia pembangunan. Setiap proposal yang keluar akan dicatat oleh panitia pembangunan untuk mengetahui kepada siapa permintaan dana diajukan, sekaligus untuk memantau setiap sumbangan yang masuk
berdasarkan proposal. Sekian video sosialisasi penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja paroki kita. Semoga video ini dapat memperjelas Bapak Ibu dan seluruh umat paroki dalam menyalurkan sumbangan pembangunan demi terwujudnya gedung gereja kita yang baru. Terima kasih dan berkah dalam.